Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar mata kuliah akuntansi manajemen sistem pembelajaran daring Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Sesi kali ini yaitu kita akan belajar di pokok bahasan ABM, Activity Based Management. Gambaran umum materi yang nanti kita selesaikan ya untuk di pokok bahasan ini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di ABM operasional dan ABM strategis. Yang kedua adalah apa sih kaitannya dengan ABC dan ABM. Dan yang ketiga adalah analisis nilai proses dalam ABM. Dan yang keempat, pengukuran kinerja aktivitas dan pengukuran non-keuangan atau kinerja non-keuangan terkait dengan di aktivitas. Itu adalah gambaran materi yang nanti kita selesaikan untuk di pokok bahasan ini. Di mana memiliki tujuan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki tujuan atau learning outcome yang hendak dicapai kita secara bersama-sama. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan antara ABM operasional dan ABM strategis. Yang kedua, apa sih sebenarnya bedanya antara ABC, Activity Based Costing, dan Activity Based Management? Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis nilai proses. Yang keempat, mahasiswa mampu mengukur kinerja aktivitas. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengukur kinerja non-keuangan terkait dengan di aktivitas. Yang pertama, apa sih Activity Based Management itu? Activity Based Management is method of identifying and evaluating activities that a business perform using activity-based costing to carry out value chain analysis or re-engineering initiative to improve strategies and operational decision in organization. Itu adalah activity-based management. Jadi bisa dikatakan bahwa ABM itu sendiri merupakan sebuah metode ya, mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh bisnis. Menggunakan apa? Menggunakan penetapan biaya berbasis atau berdasarkan aktivitas untuk melakukan analisis rantai nilai atau inisiatif rekayasa ulang untuk meningkatkan keputusan strategis dan operasional dalam sebuah organisasi. Jadi ABM itu merupakan metode cara pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen. Jadi metode mengolah aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen. Karena apa? ABM ini digunakan atau memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan daya saing dari perusahaan atau organisasi bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu seperti apa kaitannya dengan activity based management operasi? Activity based management operasi itu merupakan activity based management yang mengarah pada efisiensi operasi. Jadi diharapkan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan itu mampu mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Lalu apa ABM strategi itu? Activity Based Management Strategi. Activity Based Management Strategi itu merupakan activity based management yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Bagaimana manajemen itu bisa memanfaatkan
atau mendapatkan manfaat dari model activity based costing. Yang selanjutnya adalah terkait dengan di analisis nilai proses. Analisis nilai proses di sini itu adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas. Apa sih isi dari kegiatan atau aktivitas yang merupakan dasar dalam activity based management. Jadi dalam analisis nilai proses yang perlu diperhatikan yang pertama adalah analisis pemicu. Yang kedua ada analisis aktivitas. Dan yang ketiga ada analisis bernilai tambah atau tidak. Jadi aktivitas yang dilakukan itu memiliki nilai tambah atau tidak. Lalu apa kegunaan ABC dalam ABM? Karena di awal sebelumnya kita sudah belajar kaitannya dengan di activity based costing. Activity based costing itu merupakan bagian dari activity based management. Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk mendesain sebuah produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi tanda untuk lanjut atau berhenti menghasilkan sebuah produk atau melaksanakan sebuah aktivitas. Yang ketiga adalah menentukan bauran produk. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima apa? Negosiasi produk, fitur dan kualitas dari produk tersebut. Dan yang keenam, manfaat proses distribusi. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Itu adalah kegunaan activity based costing dalam activity based management. Activity based management atau ABM, jadi manajemen berdasarkan aktivitas, itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi biaya. Apa itu dimensi biaya? Jadi dimensi biaya di sini adalah memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya. Itu dimensi biaya. Memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian. Contohnya atau seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Di dimensi biaya di sini memiliki tujuan untuk apa? Dimensi biaya itu memiliki tujuan untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Bagaimana pembebanan biaya ini bisa dilakukan seakurat mungkin. Yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi proses di sini itu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dan mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Ibaratnya kalau misalnya aktivitas tersebut itu tidak dilakukan, bermasalah tidak? Berguna atau tidak? Nah, itu. Apa saja yang diperlukan? Masing-masing itu apakah harus prioritas? Harus ada aktivitas tersebut? Dan itu. Lalu seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan? Itu di dimensi proses. Di mana tujuannya untuk apa? Mengurangi biaya. Jadi pada dasarnya di activity based management di sini adalah mengidentifikasi. Jadi aktivitas apa saja sih yang memiliki nilai manfaat atau nilai bagi produk ataupun pelanggan. Itu yang mungkin ya perlu diperhatikan. Ya. Jadi ABM di sini activity based management itu merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk apa? Memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya. Jadi menginformasikan biaya yang akurat serta mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan.
Di mana tujuan dari keseluruhan kegiatan ABM di sini adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena tujuan perusahaan itu kalau kita berbicara di perusahaan, ya, itu adalah di profit. Ya. Jadi sedangkan untuk diperhitungkan biaya produk berdasarkan aktivitas, ya, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca lagi dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan terkait di perhitungan biaya produk. Ya, di mana dalam perhitungan biaya produk itu perlu Anda perhatikan mulai dari identifikasi aktivitas sampai dengan pembebanan biaya pada produk. Ya. Itu pengantar dari saya terkait dengan di activity based management. Ya. Jadi untuk lebih lengkapnya dalam melengkapi pemahaman dan pengetahuan Anda, silahkan dibaca di buku, ya, yaitu bukunya dari Hansen and Mowen, ya, terkait dengan di activity based management, atau di dalam bukunya Baldrick Siregar, yaitu di akuntansi manajemen. Saya cukup sekian untuk informasi dan penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.